dalam grup sebelah. Nggak ada. Banyak yang dipanggil itu tidak berbicara di luar, internal itu. Coba bilang. Oh enggak, itu Tuhan Yesus itu untuk semua bangsa loh. Iya, tapi ayat itu untuk internal di antaramu. Ah ya, makanya ini sesat ini. Dia nggak ngerti apa-apa tapi dia sengaja framing. Makanya sekarang kau buka Komal, saya pengen tahu nih. Saya follow ya. Sudah dapat poinnya kan? Tubuh Kristus ciptaan. Lanjut. Tubuh Kristus ciptaan berarti Bapak mati, Bapak kau mati. Lah iya. Coba Her, maknai coba di Matius 24 nomor 11 Her. Coba maknai dulu. Oh enggak, jangan buka-buka ya udah, cinta selawat aja lanjut dengan dia karena dia kesurupan udah. Oh enggak, bukan kesurupan. Anda ini sampah, enggak sampah itu harus dihindari karena akan mengandung banyak penyakit. Gitu ya Malikil ya. Biarin aja dulu. Kau tandain nih akun saya nih, kau itu sampah, ngerti nggak? Sampah, meskipun saya nggak ada ilmunya, cuman saya anggap kau itu sampah, gitu loh. Sama kayak orang Sunni nganggap orang Syiah dan Ahmadiyah itu gitu loh. Tandanya gitu. Itu ya kesurupan itu. Bagus. Cuman bedanya Anda nggak kami bakar dan kami bunuh. Bisa nggak gitu, sih tidak mengeluarkan sampah kalau ngobrol gitu? Oh enggak, memang kalau penyesat itu sampah gitu loh. Kalau mampu itu pakai dalil argumennya, jangan pakai kata-kata gitu. Dalil dia sendiri nggak punya dalil Pak Tahta, Pak Ustadz. Dia ngemis di kitab orang Tritunggal gitu loh. Jadi selama ini dia naik di punggung Tritunggal, tapi dia nusuk Tritunggal dari belakang. Inilah namanya sampah. Sebentar. Saya konfirmasikan dulu. Malikil, apakah kamu Kristen, Malikil? Malikil, bro? Tolong dijawab, Malikil. Malikil Kristen atau bukan? Bro? Udah. Bro Malikil. Saya mau ngerokok dulu bentar ya. Udah mulai kau gagap soalnya. Jadi oneness maupun Tritunggal adalah Kristen. Berhak untuk memiliki yang namanya biblos. Jangan Oke, Malikil. Coba kau konfirmasi Malikil. Malikil, apakah engkau Kristen? Iya, saya Kristen original. Tuh, gimana? Kristen original. Banyak Kristen KW, jangan salah bro. Nggak ada, Kristen original nggak ada. Mana Kristen aja? Ya udah, bilang aja Kristen sejati gitu. Berarti kamu terdaftar di mana? Yang kamu aja nggak diakui di Indonesia. Yang tungtung berarti Kristen abu-abu ya Malikil ya? Iya, bukan abu-abu, Kristen Muna. Kau aja di Indonesia kalau mau dilacak ya kau ini buang ke laut lu Malikil. Saya tak perlu dilacak, saya nantang Elai kemarin. Panas dingin Elai. Nggak ada, makanya kan lu bilang. Kamu nih saya kasih lihat videonya nih. Saya live dengan Elai ini. Nih. Elai keringnya dingin itu. Mukanya memerah kayak udang bakar itu ketua Elai-nya. Nih, ya. Nanti kamu nonton sendiri. Itu si Anwar Chen itu kayak udang bakar mukanya, merah. Kenapa merah? Langsung disekak. Karena Elai itu menghadirkan karena kau itu kayak orang sebelah. Loh, kok kayak orang sebelah? Butuh saya diakui. Itu pemberantas mulhid di internal itu loh. Enggak, bukan itu. Jadi ini judulnya nih. Ini judulnya. Kongko ya perkorsis dengan Elai. Sampah kayak kau itu nggak ada yang tanggapi. Loh, ini saya dengan Elai ini. Iya, percuma. Enggak. Percuma. Ini dengan ketuanya Anwar Chen ini. Orang itu udah pinter, kau itu nggak mungkin ditanggapi. Ya kamu nonton aja. Dia kayak udang bakar mukanya. Nonton aja. Itu dikasih data kok, sampean kok, Mbak Mogen, Bro David udah dikasih data loh. Sebenarnya itu Tritunggal yang benar, itu harus syahadat, itu Tritunggal yang benar, gitu. Kok bisa ya? Iya, Tritunggal yang benar itu. Jadi Bro Handi, mereka jangan didebat. Yesus itu bukan Tuhan, jangan didebat, tapi didebat kayak Bro Suma tuh. Yesus itu kata kitab kalian, Yesus itu totality Tuhan.
Nah, apa respon si Tritunggalnya? Oh bukan, itu kemanusiaannya. Kayak gitu caranya. Memang begitu jawabannya selama ini. Iya. Karena buat mereka Yesus itu hanya manusia yang diangkat jadi Tuhan dan Allah. Syirik sebenarnya mereka ini. Ya kalau gitu gue komen no komen deh, gue pengen ngopi Her. Ngana ini soto terbuka ngana. Iya, memang bagusnya kan gini. Saya memang mau udah lama nggak berdiskusi dengan kawan-kawan Muslim. Tapi mau gimana? Rumah belum bersih. Jadi saya bersih-bersih rumah dulu. Supaya ngundang kawan-kawan Muslim diskusi baru elok. Rumahnya bersih. Sekarang masih kotor, banyak sampah di dalam. Jadi saya bersihkan dulu. Betul, sepakat. Nah, Magen ini kan murid-muridnya si Bom, si Erben. Kemarin Erben, ya saya bilang, ijazahmu dibakar aja. Itu trik yang bagus itu. Seperti kami dulu sudah membersihkan sampah-sampah. Oh sudah ya, oh siap. Dulu nih, Tinggal saya nunggu saya ya. Buang Kalau air sudah bersih, besar. baru kita diskusi lagi, Iya, Pak gitu. Ustadz. Jadi dulu kami membersihkan dengan cepat. Siapa yang dibersihkan? BAB, buang air besar. Apa BAB itu? Papa Jahat, Bu Yuni. Sudah bersih sudah sekarang. Her, lu ingat nggak dulu Her? Pertama kita video bertiga sama siapa, lu ingat nggak? Cuma Selain itu ada orangnya di sini. Pak Lopot, Ya, mana Pak Lopot? tiap hari kita dulu video call bertiga ya. Iya. Pikirnya mereka karena saya open game udah ketahuan jadi takut bahas Muslim. Bukan. Saya dari dulu itu sudah video callan. Masuk pertama itu di debat itu nama asli, bukan nama samaran. Iya, makanya gue nggak biasa panggil Malik, gue selalu panggil Her gitu. Iya, kau itu pembela Islam. Bukan pembela Islam, bro. Saya itu pembela kemungkaran, kemunafikan itu. Pembantai kemunafikan. Nah, saya bersih-bersih rumah dulu. Nah, Tritunggal ini kan itu memalukan. Tritunggal ini yang membuat kekristenan hancur sebenarnya. Debat di sana-sini muter-muter kayak roller coaster. Itu memalukan itu. Bikin malu itu. Makanya saya mau bersihkan dulu Tritunggal ini. Tritunggal, Triteos, Unitarian, Saksi Yehova, maju ayo. Saya juga belum pernah menemukan tuh Yesus waktu hidup. Cek, kadang-kadang kasih suara aku nih. Aman. Ya, saya belum pernah mendengarkan atau membaca data Yesus waktu hidup mengajarkan Tritunggal. Pernah nggak sih, Her? Nggak ada, justru dihantam itu Tritunggalnya. Tritunggal Ya, itu itu dia. kan paham pagan, ya. Itu pada mulanya itu yang mempelopori itu adalah Platonisme. Ya, jadi kredonya Plato itu prima causa itu tidak bisa merealisasikan dirinya di alam materi. Nah, karena prima causa tidak bisa merealisasikan dirinya di alam materi, dia mengutus logosnya. Nah, itu yang diadopsi oleh Santo Valentinus. Santo Valentinus di abad kedua, dan itu diestafetkan kepada Tertullianus, lalu estafet lagi kepada Athanasius, lalu dipelihara di dalam gereja sampai detik ini. Itu ajaran Plato. Ya. Karena memang Tritunggal agak sulit memang sih. Ada, maaf ya Bro David ya. Kalau ada 5 orang menjelaskan Tritunggal, 5 jawab berbeda-beda loh. Serius. Tritunggal itu disetting khusus untuk orang yang sakit jiwa. Coba aja, orang yang punya nalar akal sehat nggak mungkin percaya Tritunggal. Rata-rata, bukan rata-rata, semua Tritunggal itu punya kelainan jiwa. Kenapa? Karena ditanya, Yesus Tuhan? Iya Tuhan. Oh berarti Tuhan mau mati di kayu salib? Tidak, kemanusiaannya. Itu orang sakit jiwa itu. Bukan sebaliknya, over confidence atau terlalu over kepintarannya menjelaskan. Bukan terlalu pintar, itu memang sakit. Mereka harus periksa. Waduh. Bahasa kerennya kemacetan nalar kronis. Bisa jadi. Kemacetan nalar kronis itu bisa jadi. Gimana tanggapannya Bro BLM ini? Dari tadi mau menanggapi kayaknya, Her.
Oh, Tritunggal ya, silakan. Udah pasrah katanya. Sosokan ini si Malik. Ya, Anda Tritunggal, bro. Tahu apa tentang Tritunggal? Tritunggal itu selain sakit jiwa itu tidak jujur, munafik pula. Itu loh. Imannya itu munafik. Yesus Tuhan, iya. Tuhan yang mati di kayu salib tidak, kemanusiaannya munafik itu. Itu loh. Kalian catat itu. Kalian Munafiknya percuma jadi Kristen. gimana? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan bagimu. Kamu bilang munafik di mana? Iya, ini saya uji. Yesus Tuhan bagimu. Iyalah. Oke, Tuhan mati di kayu salib. Iya. Tuhan mati di kayu salib. Iya, dia disalib. Kenapa? Iya, saya tanya Tuhan mati di kayu salib. Kenapa dia bangkit lagi? Iya, Kenapa saya dia bangkit tanya lagi? Tuhan mati di kayu salib. Kenapa kalau dia bangkit lagi? Yang saya tanya Tuhan mati di kayu salib. Iya, kenapa? Oke, Allah mati di kayu salib. Kenapa kalau dia bangkit lagi? Ya jawab dulu. Kalau ditanya jawab dulu supaya saya ini mau mendiagnosa kemunafikan loh, bro. Oke? Iya, jawabannya itu kenapa dia kalau bangkit lagi? Ya udah, kalau kamu percaya Tuhan dan Elohim mati di kayu salib, kamu lulus. Kamu bukan tuntung. Kenapa kalau dia itu bangkit lagi? Iya, dia bangkit lagi. Itu kamu bukan tuntung. Hah? Iya, kamu bukan tuntung. Kamu tidak masuk dalam kategori orang munafik. Gitu loh. Kalau dia dibangkitkan kan bukan Tuhan. Agak aneh ya jawabanmu. Itu Tuhan apa kemanusiaan? Iya, mungkin karena dia takut dicap munafik, dia jawab aja. Jadi dia yang mati Tuhan. Yo, nggak ada yang munafik di sini. Memang iya. itu kebenaran. Oh, jadi memang benar-benar Tuhan dan Elohimmu mati di kayu salib. Itu kebenaran sebagai penebusan dosa. Nah, penebusan dosa tuh. Jadi ada sedikit benarnya. Dosa itu tidak perlu ditebus. Memang dosa itu apa, bro? Dosa itu diampuni. Sedikit Yang ditebus kebenaran mutlak lah. Gak ada tekstualnya menebus dosa, bro. Yang ditebus itu manusianya. Dosa itu diampuni. Oke, kalau kayak gitu Malikil itu dibaptis ulang aja. Tadi dia mengatakan sama. Kalau ini tidak masuk dalam kategori kayak si Magen ini, bro. Muna. Ini jujur. Jadi dia beriman totality. Kristus itu Tuhan dan Elohim. Kalau si Magen ini kan abu-abu. Yang mati kemanusiaannya. Itu namanya munafik. Tidak jujur itu. Beriman pilih-pilih. Mau enaknya saja. Ketika dipukuli, bukan Tuhan. Ketika buat mujizat, Tuhan. Ya kan? Munafik itu. Ketika diludahi, bukan Tuhan. Itu kemanusiaannya. Ketika ditumbak, bukan Tuhan. Itu kemanusiaannya. Itu munafik. Ketika dia membangkitkan orang mati, itu Tuhan. Itu namanya munafik. Lalu nggak ada yang salah dong dengan konsep Tritunggal. Ya kalau di istilah kami dia tuh on off Her. Konsep Tritunggal itu gini ya, Tuhan itu konkret. Di dalam iman kekristenan, Kristus Yesus itu konkret, bukan konsep. Kalau you bilang konsep itu belum konkret. Konsep itu ada di wilayah ide, sifatnya abstrak. Itu loh. Jadi kalau kalian mau gunakan bahasa-bahasa begitu, ya, diperhatikan, dipelajari bahasa itu sesuai nggak dengan apa yang kau pahami definisinya. Konsep itu tidak ada konkret. Konsep itu ada di wilayah ide. Wilayahnya abstrak. Tapi itu sudah menjadi konkretinitas. Kalau Trinitas itu konkret, ada 3 yang konkret berarti Triteos. Nah, masalahnya di situ kalian tidak mengerti menggunakan bahasa. Itu loh. Kalau ada 3 Tritunggal, 3 yang konkret, nah udah selesai, itu Triteos. Tapi masalahnya kamu terima nggak? Enggak. Itu kenapa kamu tidak terima? Karena kamu menggunakan suatu bahasa yang tidak kau mengerti. Itu. Kenapa Tritunggal itu rata-rata bodoh? Diajari oleh Bapak Gereja, ousia itu hakikat. Ousia bukan hakikat. Ousia di dalam Alkitab itu kepemilikan di luar substansi. Contoh, Lukas 15 ayat 12 dan 13. Di situ ousia. Oh, hipostasis. Oh, hipostasis itu konkret. Contoh, Ibrani 1 ayat 3, hipostasis.
Nah itu. Jadi Tritunggal itu diajari oleh bapak-bapak gereja yang nggak ngerti bahasa juga. Ousia, hipostasis, apalah. Nggak ngerti. Ketika dibawa ke dalam Alkitab, jadi blunder semua. Gitu. Makanya kalian itu salah belajar kepada bapak gereja. Bapak gereja itu orang-orang bodoh yang tidak tahu firman Tuhan. Kalau mereka pintar, mereka tidak akan buat kredo. Homoousius, setara. Homo itu setara. Homoi itu hierarki. Itu homo itu setara. Homoi hierarki. Bapak gereja kredonya apa? Homo setara. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus setara. Nah kalau sudah ada setara, berarti lebih dari satu entitas. Lebih dari satu entitas, lebih dari satu kesadaran. Itu sudah berarti triteos. Nah masalahnya Bapak gereja nggak ngerti. Mereka menggunakan bahasa-bahasa asing yang tidak mereka pahami definisinya. Itu kan menurutmu. Loh kok menurut saya? Coba kamu googling aja deh. Itu bahasa umum kok. Trinitas ya satu kesatuan lah. Kok Itu namanya lagi. Trinitas itu kesatuan, itu namanya teologi komposisi. Ibaratnya begini ya, komposisi itu ibaratnya pelangi itu satu. Satunya pelangi terdiri dari merah, kuning, hijau. Itu loh, satunya pelangi terdiri dari merah, kuning, hijau. Nah, kalau Tritunggal itu adalah teologi komposisi, Allah yang ada Elohim yang adalah roh, terdiri dari apa? Oh, firman dan Roh Kudus. Allah Elohim roh. Di dalamnya ada firman. Salah itu ngibaratinnya. Apa tuh? Itu satu kesatuan seperti keluarga. Satu, berarti Triteo satu keluarga. Sama seperti berarti analoginya begini. Ada bapak itu tetap satu kesatuan. Itu Triteo analoginya satu begini. Keluarga. Iya, itu satu keluarga. Lebih bagus begini. Kamu pakai analogi begini. Ada yang dipisah-pisah di sana. Iya. Analoginya yang paling pas, satu PT, satu perusahaan namanya PT Tritunggal. Direkturnya ada 3, gitu loh. Jadi satunya satu PT, perusahaan. PT Tritunggal. Itu sudah Triteos. Iya kan satu keluarga namanya toh. Di dalam satu keluarga isinya ada 3. Bisa-bisa. Iya toh. Satu keluarga isinya ada 3. Ada ayahnya, ibunya, ada anaknya, benar? Tapi itu tetap satu. Iya satu keluarga ya. Kayak keluarga berencana. Entitasnya satu. Keluarga berencana 2 bro Andi anaknya. Beda. Kalau keluarga berencana beda lagi. Nah ini memang agak repot kita kalau bicara dengan orang yang nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Kitanya yang blank karena menerangkan apa yang dia ucapkan aja. So tahu dan mau mengerti-ngerti. Iya. Jadi kalau saya bilang dia ini kalau buka Komal, Islam pun nggak naik, Tritunggal pun nggak naik. Lah kalau dia mau naikin Wanes, siapa pengikutnya? Wanes itu cuma 0,0,0,3 0,13 minus persen. Jangan pakai 3 nanti orang menduga itu Tritunggal. Iya artinya 0,0 ya. Maksudnya kan masih ada kan penyesat. Jadi kan nggak ada yang mau dengan dia bacot. Gitu. Makanya apa? Kau ini ngemis minta dinaikin di roomnya orang Tritunggal. Biar ke materi dulu dia berdua sama BLM. Anda nggak ke materi bro? Oh enggak, gini. Anda ke personal. Jadi saya mau berargumen, artinya saya bawa data saya sendiri. Nah dia makanya saya kejar dari tadi dia nggak bawa kitabnya dia gitu loh. Sedangkan yang dia pakai kitabnya Tritunggal. Gitu. Oh, kitabnya Tritunggal? Iya dong. Kalau boleh saya terangkan ya, Alkitab tidak semua yang itu hasil suksesi, hasil dari suksesi bapak-bapak gereja dari tidak semua yang pakai LAI Tritunggal. Gitu, banyak yang pakai LAI bukan Tritunggal loh, serius. Gitu Malikil. Maka biar kau paham Malikil. Kau ini cuma jadi apa ya? Jadi mau dibilang sampah tapi terlalu ini ya. Atau kamunya yang kan tidak punya kualitas, yang terlalu bau, menyengat. Sampah itu cocoknya itu di tempatnya, bukan di sini tempatnya gitu loh. Makanya atau kamunya itu, yang tidak berisi bro, takutnya itu. Oh enggak, makanya kan saya bilang kalau mengenai. Ya udah, Pak Ustadz Tatah lanjutkan pekerjaanmu. Saya menyimak. Itu. Tuh kan, yang mulai kepanasan kayak cacing. Tadi sama BLM nyambung loh, BLM masih mending.
Oh enggak, kalau kalau makanya saya bilang gini, jangan diladenin, kalau sampah jangan diladenin gitu. Oh nggak boleh begitu loh, itu kan personal, itu nggak boleh itu. Oh enggak, maksudnya makanya kan kayak saya bilang, saya nanya kau Pak Hendy, orang Serang ini aja bro, orang serang pemikirannya aja. Jangan serang kulitnya, pemikirannya aja. Masalahnya Malikil ini nggak dibakar-bakar, artinya kami itu masih memiliki kasih gitu loh. Ya gitu dong, santai aja, jangan. Loh, kami nggak Jadi anarkis. mereka mau mengulangi gereja bakar-bakar orang. Oh enggak, justru bapak-bapak gereja Kristen-Kristen Tritunggal awal itu persekusi gitu ya. Kamu baca sejarah di mana? Loh, kekristenan awal, Paulus itu, rasul-rasul itu memiliki Kristen awal. Kamu Loh, jangan iya. bawa Kristen awal, sejarah Loh, bapak kau gereja ini, itu. kamu ini bukan Kristen berarti. Kau gerejanya di HKBP. Oke. Coba, kalau menurut kamu Kristen Tapi apa itu? kau Kristen? nusuk dari belakang. Kau Iya, nggak Kristen punya. menurut kamu apa? Ngapain? Kristen menurut perlu, Alkitab nggak perlu. apa? Definisi Kristen menurut Alkitab apa? Nggak perlu kau. Nggak Lah perlu. ya kan nggak ada isi, jadi agak susah. Mm-mm. Coba panggil Ya, gurumu ke sini, saya tunggu. nggak. Lo ngapain? Kami tuh bukan pengemis kayak kau. Kok pengemis? Apa hubungannya pengemis dengan panggil gurumu ke sini? Iya, kalau pengemis kan suka minta-minta. Tadi kan kamu minta biar Mau dia minta dihadirkan. apa? Lah, definisinya pengemis kan meminta-minta. Memang saya mau minta apa dari kamu? Lah, kau minta panggil gurumu ke sini, itu artinya meminta kan? Oh, jadi pengemis itu namanya? Iya, pengemis. Enggak semua meminta pengemis bro. Saya baru tahu. Loh, ya, itu. minta ya pengemis lah. Oh, Emang nggak pernah pengemis. orang minta-minta. Nah, Jadi gitu. kalau gurumu panggil ke sini untuk membantu kamu itu mengemis berarti. Nah, itu namanya kamu mengemis. Oh, iya ya. Baru tahu saya. Oke lah, nggak usah dipanggil. Ya udah. Nanti saya disebut pengemis pula. Kalau guru meminta muridnya membaca itu mengemis juga ya? Jangan bro, jangan meminta pengemis itu artinya. Boleh. Ini orang kayak seperti nggak pernah sekolah ini orang ini. Aku ke BLM aja dia nanya-nanya. Berdi, tadi nyamuk loh BLM, bro. Aduh, bro, Magen, kamu boleh bodoh tapi jangan diborong, sisakan buat yang lain. Itu pesan saya. Boleh kamu bodoh. Itu boleh tolol, tapi jangan ngemis-ngemis. Dengar ya Malikil ya, kau itu boleh tolol, bego, tapi jangan ngemis-ngemis gitu ya. Syukurlah ya. Ketololan lu itu. Udahlah kata-kata begitu nggak enak didengar loh. Loh, saya dikatain bodoh. Bodoh sama tolol sama nggak? Udah juga air jangan air. Saya hanya kasih tahu kamu boleh bodoh. Saya tidak ngatain kamu makanya bodoh. Saya juga bilang kamu boleh tolol, tapi jangan tolol-tolol amat gitu ya. Oke, Malikil. Oke. Iya. Jadi itu hanya saya dikatain nggak kasar. Yang saya balikin dikatain kasar. Saya bilang kamu boleh bodoh tapi jangan diborong, sisakan buat yang lain gitu loh. Kamu itu boleh tolol tapi sisakan buat yang lain. Wanes kau yang penyesat kau yang lain. Nanti saya sisakan bro. Tenang aja. Gampang itu. Siap. Nanti saya sisakan. Bagi-bagikan ya ketololan kalian ya. Tuh, itu jadi kalau sudah nggak ada argumentasi ya begini jadinya. Loh, kau berargumen tapi kau nggak bawa data. Yang ngapain saya berdiskusi sama kamu tolak. Saya bawa original, kamu pelongo-pelongo. Lalu mau apa? Mana kitab kau yang Wanes version? Yang itu kan saya tanya. Minta ampun dah. Mana? Kalau nggak ada ngapain? Memang original itu sama Muslim. Memang original itu versi Tritunggal. Original itu versi Tritunggal apa? Aduh parah ini. Oh saya di ini. Saya kena report. Iya. Turun dulu. Karena sampean mengeluarin kata itu, gue bilang dari tadi jangan. Di samping nggak enak didengar nggak, pasti kena report gitu loh. Ya itu dari TikTok Bang Hendy. Iya. Ya udah lanjutlah kawan-kawan, si BLM ini mungkin
Lanjut dah. Kau coba simak Erwin, kita nanya-nanya Trinitas ke dia. BLM, selamat malam bro. Malam, ini malam ya? Ya, saya buat rokok dulu bentar ya. Oh iya bro, oke. Loh, kemana itu si Maliki? Udah, lagi, dia kan gawe juga. Menurut kamu Wanes itu kenapa bro? Keliru apa tafsirannya bagaimana sih Wanes itu? Saya sih lebih senang langsung diperlihatkan dan kita bedah gitu ayat per ayat atau firman per firman biar jelas, biar saya bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Gitu ya. Coba jelaskan di sini coba. Gimana caranya? Iya tadi yang Tritunggal tadi udah saya jelaskan karena itu dibahas. Iya gimana? Ini loh bro, coba kita bahas ya waktu Yesus dibaptis di Matius 3 13 sampai 17 ya gitu ya. Cenderung kalau menurut saya ini di sini ada 3 Tuhan loh bro. Kalau menurut saya nih secara bahasa sederhananya begitu. Saya lihat di sini ada 3 Tuhan, satu di Sungai Yordan, satu di awan-awan Roh Kudus seperti merpati, ada suara dari surga. Gimana bisa menjelaskan kalau di sini cuma satu Tuhan? Pada ada 3 pribadi loh gitu. Andi, hakikat Coba Tuhan bisa itu- dijelasin nggak bro? Belen. Hakikat Tuhan itu bukan hanya tiga tunggal satu gitu, menjadi kesatuan. Berarti kalau kesatuan itu terdiri dari 3 dong, disatukan. Iya, entitasnya itu satu, tunggal itu, kemahatunggalan itu. Tapi ini berbeda tempat loh bro. Dalam waktu bersamaan berbeda tempat. Masing-masing punya karakter tersendiri-sendiri gitu loh. Iya, mau dimanapun tempatnya tetap entitasnya satu, tunggalan. Saya itu. pernah sering tanyakan ke saudara kita yang Tritunggal ini agak ribet menjelaskannya begitu. Macam-macam gitu. Soalnya kalau kita baca sesuai dengan Lettertes ya. Untuk mudah dipahami itu. Saya pernah tanya ke Jordi, Triantriteos, ya dia akui 3 Tuhan. Bang Jordi itu Triteos dia. Subkoordinat dia. Dia benar katanya. Ya ada 3 nih. Ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di awan-awan, ada Tuhan di surga. Kalau Triteos begitu. Itu lebih jelas, cepat kelar gitu loh. Ya silakan saja. Mau Kalau Herdi menjelaskan ini, ya dia juga begitu. Dia juga jadi satu. ya, penjelasannya itu harus tetap mencapai tunggalnya itu. Kalau ngebahas trinya saja ya seperti itu. Kalau Tritunggal menjelaskan ini, kepleset dikit dia Triteos. Kepleset banyak dia Wanes. Kalau Tritunggal yang makanya menjelaskan itu ini gitu. tunggal yang lurus gitu. Harus benar-benar murni. Tapi ini loh bro BLM, serius ini. Kalau lo pernah baca kan ini loh ya. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Ada juga Roh Kudus seperti burung merpati di awan. Ada juga Yesus sedang dibaptis, keluar dari air habis dibaptis sama Yohanes. Kan jelas ini 3 tempat. Terus 3 pribadi yang terpisah. Itulah bro. Gimana mau menyatukannya? Kan udah dikasih tahu dari tadi. Kok dia yang terpisah. Kalau terpisah dia nggak jadi Tritunggal lagi nanti. Oh begitu. Tapi nggak bisa disatuin bro. Persoalannya kalau oke lah mungkin Roh Kudus sama Bapak kan sama-sama Roh ya. Mungkin lah identitasnya sama gitu ya. Tapi ini Yesus manusianya ini nggak bisa dihilangin loh seumur hidup. Bukankah Yesus berkata? Gimana itu? Saya baru dengar ya. Manusianya Yesus ini nggak bisa dihilangin. Yesus berkata, aku seperti dulu, sekarang dan yang akan datang, nggak pernah berubah dia.
Iya, memang seperti itu keadaannya. Nah, coba gambarkan di surga. Yesus masih anak Maria loh di surga. Berarti nggak bisa ada manusia di surga tetap Yesus, ada Roh Kudus tetap Roh, ada Bapa tetap Roh. Sederhananya gini ya. Ya gimana? Misalnya Arif yang kini esok juga kayak gitu. Rupanya seperti itu. Jadi gimana menjelaskannya secara logis ya? Itu udah logis itu. Soalnya yang bisa yang membuat tidak logis, bro, karena ini Yesus ada selalu tubuhnya yang nempel sama dirinya, karena tubuhnya itu nggak pernah menghilang, gitu loh. Dia selalu masih berbentuk laki-laki, tubuhnya ada masih di surga itu yang membuat repot Tritunggal. Coba bayangkanlah, repot jadinya, karena ini Yesus ini nggak pernah, jangan sampai sama sekali teman-teman Tritunggal ya, menghilangkan kalau Yesus ini anaknya Maria loh. Ingat, sampai kapanpun Yesus anaknya Maria, nggak bisa dipisahin antara ayah dan antara ibu dan anak. Dia tetap entitasnya itu, tunggalannya itu tetap, ketuhanannya itu tetap. Saya bantu jawab. Ya, tapi ini kan Yesus di surga ini masih manusia loh. Masih ada fisiknya, masih ada badannya. Itu anak Maria sebetulnya gitu loh. Nah, bagaimana mau digabung? Bisa saya bantu jawab? Iya, silakan Pak Bambang. Yang lain, Bang Dewa, yang lain silakan. Saya lagi ngopi nih. Iya, betul kata Bang. Lanjut. Bang Handi itu bagaimana? Dia kan fisik yang tak terpisahkan dengan daging. Betul. Jadi surga itu jangan kita pikir hanya dihuni oleh roh. Musa dan Elia itu diangkat dalam bentuk daging. Ini nggak ngomongin Musa sama Elia, Bang. Enggak, untuk kita ngomong ini Bapa, Putra, Roh Kudus, jangan tambahin orang. Artinya Yesus itu di surga dalam bentuk daging. Bang, kalau membahas Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jangan bawa Elia lagi sama yang lain. Jadi 5 jadinya nanti. Bukan, untuk menarasikan kerajaan sorga itu. Jadi di kerajaan sorga itu daging dan roh bisa tinggal. Pak Bambang ini Kristen ya? Enggak sih ini. Ya silakan Pak. Saya Kristen. Nggak tahu, nggak ngerti, gue jadi bahas surga ini. Gimana ini? Yang tahu. Nah itu pertanyaan si Handel tadi kan, loh gimana nih Yesus gak bisa dipisahkan daging. Dia anak loh katanya. Masih ada awal dan akhir. Ya betul. Dia sekarang ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah dengan bentuk daging. Real daging. Jadi menurut Anda Yesus di surga itu masih anaknya Maria gitu? Ya iya. Siapa dalam bentuk daging? Oke, anaknya Maria. Taruh loh Bang, taruh loh Bang. Kalau ada yang menggugat, gak bisa daging di surga. Itu omong kosong. Oke. Musa dan Elia diangkat kok dalam bentuk daging. Iya, jadi menurut Anda Yesus ini di surga masih anak Maria toh? Masih. Tapi dia maka dibilang Yesus itu dia membawa dua fungsi. Jangan lupakan itu. 2 fungsi ketuhanan dan fungsi kemanusiaan. Itu keistimewaannya. Dia istimewa. Gimana bisa logisnya Bang kalau manusia campur Tuhan? Nah itulah, lihatlah tubuh Yesus itu. Bagaimana dia berkuasa menghidupkan orang mati. Bagaimana dia bisa menderita seperti manusia. Itu ditunjukkannya. Waduh bahaya nih. Statement kayak gini mudah dipatahkan loh Bang. Patahkan silakan. Apa mau dibilang? Patahkan. Coba ya. Kita tes ya Bang. Iya, tes. Menurut Anda waktu Yesus bermukjizat itu, dia Tuhan gitu? Dia pada saat itu kan belum mati. Masih utuh sebagai Tuhan dan manusia. Tinggal dijawab dulu Bang. Waktu Yesus bermukjizat, dia Tuhan atau dia manusia? Dia Tuhan dan dia manusia. Oke, baik. Itu tuh menunjukkan bahwa kita kalau punya iman, gunung pun bisa kita. Iya, Anda udah jawab, jangan bawa gunung Bang. Anda udah jawab. Enggak, itu maksudnya. Iya, udah cukup. Kan cukup Bang, santai, jangan kepanjangan. Dia kan Anda udah jawab, Tuhan dan manusia, cukup kan gitu. Oke. Terus kemudian itu waktu dia
menghidupkan Lazarus ya Bang ya, datanya ada di Yohanes 1 Yes. sampai habis gitu ya. Ya. Itu di sana itu Bang, dia mengucapkan syukur waktu dia habis bermujizat. Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapak, agar orang lain yang ada di sini percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dia bersyukur loh Bang. Iya. Itu kemanusiaan yang bicara. Tuh. Terus keilahiannya diam gitu. Keilahiannya kita lihat pada saat menghidupkan orang mati. Iya. Iya. Yang kita tidak tahu. Ya kan waktu menghidupkan orang mati dia mengucapkan syukur Bang. Iya, ucapannya ada kalimat yang tidak kita tahu dibisikkan. Dia mengucapkan syukur kepada siapa itu? Ya kepada Bapaknya. Berarti ada 2 Tuhan dong. Lu ada 7 lagi Tuhan itu roh. Oh ada 7 Tuhan. Baca kitab Wahyu itu. Oh ya betul. Itu ada 7. Oh, roh bertanduk 7 itu ya. Iya. Oh 7. Iya. Dari ngomong dong dari tadi kalau ada 7 gitu loh. Biar gua. Iya. Ada. Agak beda ini Bang Hendy. Agak iya. beda. Iya. Baru dari 7 hakikat Tuhan itu 3 sudah kita ketahui, yaitu Yesus, Bapa sendiri, Yesus, dan 1 Roh Kudus. 3 sudah kita ketahui, 4 yang kita belum tahu. Itu nanti kita ketahui pada saat hari kiamat. 4 masih misteri ya Bang ya? Masih misteri. Misteri, baik. Iya. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa Bapa di surga itu jadi 3? Jawab, bukan 3, 7 malah. Buset, 7 malah. Tapi 3 itu sudah dibukakan. Tapi 3 itu sudah dibukakan sama kita, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tinggal 4 yang masih rahasia. Itu di kitab Wahyu. Ya. Kira-kira nanti terbukanya sesudah kiamat ya, yang kedua keempat itu. Turunnya Yerusalem yang baru itu. Rencana kapan itu Bang? Nah itulah kalau katanya kalau sapi merah udah ditemukan sama Israel itu bangun. Buset, sapi merah. Sapi merah sama apa lagi? Nggak ada lagi masih. Nggak ada sapi merah tanda-tandanya. Tapi kayaknya nggak jadi itu karena sapi merahnya cloning, bukan asli. Kan yang kalau di Alkitab itu sapi merah asli, bukan cloning. Berarti ngeprank ya Bang Andi ya? Nggak apa-apa sih. Nggak ada kalau misalnya orang kecebur sumur itu bukan tanda-tanda kiamat. Oh bukan lah Bang. Oh bukan ya. yang materinya itu. Oh iya baik. Jadi kembali ke topik, waktu Yesus berdoa Bang, dia berdoa kepada siapa tuh? Kepada Bapa maksudnya. Ya itu kemanusiaannya dan ketuhanannya. T huruf besar, T huruf kecil ya. Oh beda. Beda. Ada Tuhan huruf besar, ada Tuhan huruf kecil. Oh itu beda makna. Beda dong. Oh beda. Tuhan huruf besar itu YHWH. Tuhan huruf kecil itu Yesus. Kenapa begitu? Oh gitu. Untuk membedakan, untuk biar umat itu bisa membedakan. Gitu. Dulu Abang waktu SD belajar bahasa Indonesia dapat berapa? Udah lupa aku dapat berapa. Jangan-jangan dia nggak ada pelajaran bahasa Indonesia kayaknya. Dulu ada Bang bahasa Indonesia, ada diajarin kita. Ada ya, udah lupa. Berapa kali pun. Jangan-jangan Anda kalau setiap pelajaran bahasa Indonesia ada di luar. Nah, enggak lah, aku paling rajin aku sekolah. Tapi tumben loh, perbedaan kapital saja kok bisa berubah makna ya Bang ya? Apa? Perbedaan huruf besar huruf kecil kok berbeda makna gitu. Iya namanya manusia kan, kambing sama domba aja kadang-kadang susah kita bedakan. Iya. Kalau kira-kira Bambang huruf kecil semua, Bambang huruf B-nya semua, Bambang huruf besar semua itu beda orang. Oh, kalau dia menyatakan Bambang huruf besar semua bukan itu bahaya itu. Cara imani ya, jangan secara teori ilmu. Bukan ilmu pengetahuan, kita nggak bahas ilmu pengetahuan. Di KTP Abang itu huruf besar semua Bambang, apa B-nya saja huruf besar? Kalau KTP itu menuliskan huruf besar semua. Huruf besar semua. Nah kalau ada yang menulis Anda mendaftar, terus dia menulis huruf kecil semua Bambang, Anda itu beda orang. Tapi Anda sendiri yang mendaftar. Itu hukum negara, bedakan.
Beda gini loh. Negara dengan hukum Tuhan. Jangan samakan. Negara bisa aja semena-mena membuat apa gitu. Enggak, gini loh. Abang mendaftar ke saya nih. Ya. Saya petugas misalnya untuk memperpanjang SIM Anda kan gitu ya. Ya. Nah, terus kemudian siapa namanya? Bambang. Tapi saya menulisnya huruf kecil semua. Tapi di KTP Anda itu Bambang asli ada huruf besar semua. Oh ya. Nah, kira-kira Bambang huruf kecil ini Anda juga atau Bambang yang lain? Tergantung permintaan. Kalau dia minta huruf besar semua, saya tulis huruf kecil, berarti saya salah. Jadi kalau ada Bambang huruf kecil semua ditulis oleh anak Anda itu bukan bapak anak Anda ya? Bukan, itu tidak masalah. Bukan. Itu tidak masalah karena itu tidak ada aturan begitu. Itu Saya ulang nih. Aturan manusia saja. Karena Saya tulis nih, ada petugas sensus datang ke rumah. Ya. Nanya istri bapak, nanya istri toh, Pak Bambang nggak ada di rumah, gitu ya. Nama suami siapa Bu? Silakan ditulis. Suami ibu nulisnya huruf kecil semua Bambang. Apakah itu Anda? Ya, kalau tidak diminta harus tulis huruf besar, ya itu saya. Kalau huruf kecil semua ditulis oleh istri Anda? Ya saya, dia menyatakan kok. Dia Jadi kalau begitu huruf besar semua, huruf kecil semua, Bambang adalah Bambang Anda sendiri dong. Iya, secara tata negara begitu, terserah. Oke. Permintaan. Tapi kenapa Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil beda makna ya? Itu secara aturan agama. Beda. Agama mana yang ngatur? Agama Kristen. Oh, Kristen yang ngatur. Agama Kristen itu pasti dia tahu kalau Tuhan huruf besar siapa, Tuhan huruf kecil itu siapa, dia paham. Kira-kira ini menyalahi koridor bahasa Indonesia apa gimana Bang? Nah, ada udah dibilang itu aturan agama kok bawa bahasa. Agama Kristen yang ngatur. Iya, itu bahasa iman Kristen. Jadi aturan Kristen ini mengenai penulisan kata itu tidak sesuai dengan KBBI ya? Nah, KBBI itu kan aturan negara, ilmu. Kita kait-kaitkan ke situ. Ditabrak. Jadi tabrak-tabrakin aja semua gitu ya? Iya, itu yang bawa KBBI itu begini-begini. Lah itu kan KBBI, orang ilmu pengetahuan. Yang menyusun KBBI itu kan semua suku agama di situ ada. Islam, ada Kristen. Masa itu mau kita pakai ke agama? Ya bodoh lah kita. Oke. Baik, kita ke topik. Jadi kalau ada yang menulis Tuhan huruf kecil semua baru Yesus, itu salah ya? Kalau Tuhan T-nya huruf besar, U-nya huruf kecil itu menunjukkan Yesus. Ntar dulu Bang, dengerin dulu saya. Ya. Tuhan dia huruf kecil semua, T sampai N itu untuk Yesus nggak boleh. Kalau T huruf kecil semua itu menyebutkan dia bentuknya, bendanya, bukan Tuhannya. Enggak, ini sederhana Bang. Yang mana yang benar nih? Yang mana ya? Makanya dengerin dulu. Ya, dengerin dulu, ada 3 nih. Tuhan huruf kecil semua baru Yesus. Ya. Tuhan T-nya saja huruf besar baru Yesus. Bukan. Tuhan, dengerin dulu, belum selesai. Oke. Saya ulang lagi dong. Ya, boleh, silakan. Tuhan huruf kecil semua baru Yesus. Tuhan T-nya saja huruf besar baru Yesus. Tuhan huruf besar semua baru Yesus. Yang mana yang benar? Tuhan huruf besar semua itu menyatakan Yahweh Adonai, Bapa. Oke? Yang mana yang benar? Saya nggak mau Bapak. Yang mana yang benar? Yang saya bilang ini yang benar. Yang mana? Tuhan huruf besar semua itu menyatakan Yahweh Adonai. Saya nggak bilang ya Adonai untuk Yesus, makanya dengerin Bang. Nah, saya ulang ya. Tuhan huruf besar itu tidak ada menyebutkan Yesus. Yang benar yang mana penulisannya untuk Yesus? T huruf besar, U-nya huruf kecil. Nah itu dong, berarti keduanya yang lain salah, hanya satu yang benar. Jadi kalau gitu ya. Baik. Dikit ya. Ya. Halo. Ya. Ini roomnya kita ya, room kita tentang Tritunggal kok lari kemana-mana, pengejaan lah, huruf lah, penulisan lah. Ya suka-suka kita dong Bu.
Oh iya gitu ya. Hmm. Tapi kalau menurut sebenarnya nggak boleh juga suka-suka kita. Karena itu kan ada istilah. Ya itu suka-suka Pak Bambang. Pak Bambang kan Kristen, suka-suka dia. Oh. Apanya? Jadi sedikit ya, menambah sedikit. Bagaimana cara mengerti Tritunggal itu tadi kan tentang Tritunggal kan? Nah, jadi doktrin Kristen tentang Tritunggal itu ada kata Latinnya kan? Nah, istilah Trinitas Tritunggal itu muncul pada abad pertama itu. Dan Tritunggal itu ada di 1 Yohanes 5 ayat 7, 8, dan 9. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Juga Allah, Anak, dan Roh Kudus. Itu satu kesatuan ya. Jadi kalau sebuah konsep ketuhanan agama Kristen yang menjadi doktrin utama gereja-gereja, konsep Tritunggal diartikulasikan pada konsili Nisea itu dulu. Ada itu konsili. Tapi dasarnya tetap Alkitab. Seperti yang saya sampaikan tadi di 1 Yohanes 5 itu. Iya, cukup Bu, gantian Bu. Ini bukan gereja. Itu ntar gantian. Gantian, kepanjangan. Di sini Ibu tadi berkata, di surga itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kalau di bumi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kok beda penyebutannya Bu? Kok beda? Bukan. Anak Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu udah jelas lah. Ibu tadi ngomong begini, dengerin dulu. Jadi Ibu tadi ngomong begini, di surga itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kalau di bumi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kok beda? Oh bukan, nggak beda itu. Dibaca aja dulu di 1 Yohanes 5 itu. Tetap itu sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kalau begitu Ibu, Tuhan Ibu ada berapa? Oh satu, terdiri seperti tubuh kita ya. Tubuh kita terdiri dari kita terdiri dari ini kita lah atau Bapak lah ya, Bapak di Selebes 570 terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Oke, baik, paham. Coba Ibu masukkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ke dalam diri Ibu. Coba terangkan. Oh, itu konsepnya beda lagi. Loh, saya kan manusia biasa. Saya kan manusia biasa. Saya juga manusia biasa. Dan untuk Anda tadi memberi contoh ke manusia loh. Ibu lupa barusan ngomong. Jiwa dan roh. Oke, kalau begitu, dengerin dulu. Tubuh, jiwa, dan roh. Sekarang yang manakah tubuh, jiwa, dan roh ini yang ada hubungannya dengan Tritunggal? Tubuh itu siapa? Jiwa itu siapa? Roh itu siapa? Silakan. Tubuh itu adalah Yesus itu yang sudah mati kemanusiaannya, iya kan? Ya, oke. Terus jiwa. Pikiran. Itulah Firman dan roh kembali kepada Allah. Itu sebenarnya satu kesatuan. Iya, roh itu siapa? Roh Allah. Oke. Jadi tubuhnya adalah Yesus. Ya. Kemanusiaan Yesus. Bu, dengerin dulu kalau orang ngomong. Dengerin dulu kalau orang ngomong, Bu. Jangan langsung disanggah. Karena saya ngomong Ibu nggak denger loh. Jadi Ibu kan mengambil contoh analogi manusia nih. Tubuhnya adalah Yesus. Jiwanya adalah Roh Kudus. Pikirannya adalah Bapa, betul? Itu satu kesatuan, artinya gini. Itu kesatuan. Siapa Allah? Inilah dulu. Siapa Allah menurut Alkitab? Itulah dulu kan. Alkitab memulai. Jangan lari-lari, Bu. Ibu jangan lari-lari. Aduh, Ibu lari-lari ah. Dengerin dulu lah. Ibu menjelaskan Tritunggal ini kok ribet banget. Tadi Anda udah memberikan contoh ke manusia.
Ya. Ya, kalau ibu sudah memberikan contoh, baru dibalikan contoh itu ke ibu iyain dong. Jangan dibantah gitu loh. Saya ulang ya. Contoh yang ibu tadi katakan, manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sekarang Trinitas kita masukkan di situ. Tubuhnya adalah Yesus, gitu ya. Jiwanya adalah Roh Kudus, ya. Rohnya adalah Bapa. Betul apa betul? Kalau dicontohkan ke manusia, tubuhku, jiwa-jiwaku, roh-rohku, tetap satu kesatuan, itu adalah aku. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan, masukkan Yesus, dengerin. Ibu diam. BLM dengerin dulu, masukkan dulu Yesus ke dalam analogi ke manusia. Yang mana Yesus di situ? Tetap hakikatnya itu Allah. Hakikat saya nggak nanya hakikat. Allah pencipta. Saya nggak nanya itu. Ibu Mar diam dulu. Oh, iya. BLM masukkan Yesus kepada analogi manusia yang Tritunggal ini. Di mana posisinya Yesus? Posisinya ya tetap sebagai Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kan manusia tadi ambil contoh, manusia ada tubuh, ada jiwa, ada roh gitu loh. Satu tubuh itu makanya disebut Tritunggal. Artinya satu. Kan saya juga itu terdiri dari tubuhku, jiwaku, dan rohku, kan satu aku kan. Kalau iya kan satu kan. Mengerti bahasa Indonesia nggak sih? Mengerti kali. Oke, sekarang tubuh, jiwa, dan roh, gitu ya. Coba masukkan Yesus ke dalam. Masukkan, jangan dimasukkan. Itu satu kesatuan, tidak boleh dimasukkan. Itu dia. Bu, saya belum selesai ngomong toh, ibu potong. Jadi gimana ibu menjawabnya? Satu kesatuan itu dia, jangan dimasukkan. Dimasukkan kemana? Ke botol lah. Ke perut. Makanya dengerin. Ibu dengerin dulu orang ngomong. Ibu kalau nggak kondusif, saya turunin. Satu kesatuan, itu konsep Tritunggal, satu kesatuan. Bisa nggak Ibu? Boleh narasi Anda, kami tetap berpatokan dari Alkitab. Ibu bisa nggak Ibu bicara dibawa dulu sebentar ya? Ibu dibawa dulu sebentar ya. Karena Ibu ini banyakkan ngomong dari kita. Ini bukan gereja loh. Ini sederhana kok, tadi santai sama Pak Bambang. Datang ibu-ibu lagi kena datang bulan, ngomongnya panjang nggak nyambung. Dia sendiri mengambil analogi ke manusia, menjelaskan Tritunggal tadi. BLM Pak Bambang, ibu ini mengambil analogi manusia. Masih dengar tadi Pak BLM? Ibu tadi dia mengambil analogi ke manusia, itulah Tritunggal. Oke? Pak BLM mau mengikuti nggak cara ibu tadi? Kalau nggak kita pindah yang lain. Kalau saya bisa nyambung apa aja, bisa masuk lagi. Anda setuju nggak Tritunggal itu analoginya ke manusia? Ada tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh Tritunggal tadi ya seperti itu pembahasannya. Oke, baik. Kita masuk ke Yesus saja sebagai manusia. Apakah Yesus itu Tritunggal? Apakah Yesus Tritunggal? Yesus punya jiwa, fisik, dan roh. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Apakah Yesus Tritunggal? Kalau dalam konsep Tritunggal, Yesus ya Tritunggal itu. Oke, Yesus, jadi pribadi Yesus adalah Tritunggal ya? Iya, pribadi Yesus itu Tritunggal. Oke, pribadi Yesus Tritunggal. Karena Yesus punya tubuh, jiwa, dan roh, betul? Ya, tapi Tritunggal di dalam manusia. Kayak yang kalau tadi disebut Tritunggal nggak tahu sih. Ya kan Yesus juga manusia, Bang. Iya, tapi yang dimaksud Tritunggal di sini tuh esensi ketuhanannya itu. Iya, dengarkan dulu. Jadi Yesus adalah Tritunggal ya, sebagaimana analoginya ibu tadi, betul? Iya. Oke, baik. Oke. Jadi tanpa ada Bapa, tanpa ada Roh Kudus, Yesus jalan sendiri aja di muka bumi, dia udah Tritunggal. Tanpa campuran Bapa, tanpa ada Roh Kudus, betul? Tapi Yesus selalu ada Roh Kudus dan ada Bapa gitu. Jadi dia Tritunggal. Oke.
Jadi di dalam diri Yesus ada Bapa dan ada Roh Kudus. Iya, Oke, baik. Yakin ya? dia selalu ada Bapa dan selalu Oke. ada Oke. Iya. Berarti Roh Kudus itu selalu ada dalam diri Yesus. Bapa selalu ada dalam diri Yesus waktu Yesus ada di muka bumi, betul? Iya, dia itu Oke. Tritunggal. Kalau Baik, cukup. udah jelas itu. Iya. Cukup. Berarti di surga itu kekosongan Bapa selama 33 tahun ya. Karena ada dalam diri Yesus loh. Bingung. Pusing. Nggak ngerti ya cara berpikirnya. Lah, ini berpikir jernih loh. Anda sendiri loh, saya pegang kata-kata Anda. Di dalam diri Yesus, Yesus itu Tritunggal. Sebagaimana contoh ibu tadi, Anda amini gitu loh. Tubuhnya Yesus, rohnya Yesus, jiwanya Yesus. Tubuhnya ya tubuh Yesus, rohnya adalah Bapa, jiwanya adalah Roh Kudus. Jadi Yesus kemana-mana pun dia Tritunggal. Dia membawa Bapa, dia membawa Roh Kudus. Artinya, surga kosong selama 33 tahun, betul? Berbeda lah manusia sama tubuh manusia itu sama tubuh Yesus. Ini kan kayak dilakukan itu. Ini contoh langsung ke Yesus kok. Gimana? Nah, tapi dicampur adukan dengan manusia. Yesus kan manusia. Yesus manusia atau ayam? Coba jawab. Yesus manusia atau ayam? Coba. Kalau Yesus manusia kena itu tadi contoh ibu tadi. Nah, kalau ayam nggak kena. Nah itu. Manusia seperti itu. Jadi Yesus manusia ya. Pokoknya jangan kesana kemari dulu. Nah ini fokus ke Yesus Tritunggal Yesus itu menurut Anda? Iya, kalau dalam konsep ketuhanan Tritunggal itu Yesus, Bapa, Roh Kudus itu satu kesatuan. Kok dibeda-bedain lagi gitu? Ya kan Yesus ini Tritunggal. Di dalam diri Yesus itu Tritunggal. Badannya adalah Yesus. Rohnya adalah Roh Kudus adalah jiwanya. Rohnya adalah Bapa. Jadi ada 3 di dalam diri Yesus ini. Jadi Yesus ini Tritunggal. Sebagaimana dicontohkan tadi ke manusia ibu tadi. Lalu kenapa dibilang tanpa Bapa dan tanpa Roh Kudus? Ya kan di dalam diri Yesus ada Bapa. Di dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Dan Iya. Yesus sendiri, artinya Yesus ini Tritunggal. Bilang itu gini. Nah, gimana? Pak Roh Kudus Yesus masih bisa berjalan-jalan gitu kan? Karena aku udah bilang itu nggak bisa dipisahkan. Apakah di dalam diri Yesus ada Bapa? Iya. Apakah di dalam diri Yesus ada Roh Kudus? Iya ada. Ya berarti Yesus Tritunggal. Iya, Tritunggal. Siapa yang bilang Tritunggal? Oke. Jadi Bunda Maria ini pernah mengandung Tritunggal, betul? Iya, keilahian Yesus itu. Ya mengandung Tritunggal, bro. Iya. Oke. Waktu bayi dia juga Tritunggal. Terus gimana? Enggak ada persoalan, kita enggak mencari persoalan ini. Siapa yang cari persoalan? Enggak ada yang nyari persoalan. Ya, nggak ada persoalan berarti nggak ada pembahasan nih. Ya cuma nanya doang supaya Anda ini nyaman Tritunggal Anda. Kenapa? Saya itu pengen Anda nyaman menjelaskan Tritunggal. Kita nggak mau mempersulit dan mencari persoalan, enggak. Kita lanjut ya. Supaya Anda nyaman loh. Udah nyaman kok dari tadi. Ya itu dia. Kecuali ibu tadi itu ngerocos nggak nyaman dia. Lagi dapat. Nah sekarang kita lanjut ya. Waktu Yesus tidak tahu hari kiamat, apakah Yesus masih Tritunggal waktu itu? Masih lah. Jadi Tritunggal tidak tahu hari kiamat? Iya kan nanti dikasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Sama Bapak. Kan Bapak ada dalam dirinya. Ada dalam diri Yesus. Iya, kenapa Bapak ikut nggak tahu hari kiamat? Iya kan kasih tahu lah, Yesus dikasih tahu sama Bapak itu. Tapi Yesus ngomong saya nggak tahu hari kiamat tuh. Gimana tuh?
Gimana tuh? Sama bapak mungkin. Atau Yesus bohong kali ya? Mungkin ada maksud-maksud tertentunya Yesus. Ini loh ngomongnya. Tentang hari dan saat itu, anak pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Padahal di dalam diri Yesus ada Bapa. Itu. Bagaimana? Tahu. Yesus tahu. Tahu. Oh, Yesus tahu tapi bohong. Bukan bohong, itu namanya bijak gitu. Oh, bijak. Bijak tapi bohong. Nyaman kan? Lu kalau sama gue bahagia lo. Tidak bohong tapi bijak. Iya beda lah bijak sama bohong. Tapi sebenarnya menurut kamu Yesus tahu hari kiamat? Tahu lah kalau dia itu. Tapi kenapa dia ngomong? Tapi kenapa dia ngomong dia nggak tahu? Bohong nih ya? Bohong apa enggak? Bijak itu dia sengaja nggak mau tahu. Oh bijak. Jadi boleh. Oh bijak. Yakin lu bijak? Bijak ya? Kan nggak merugikan. Kalau bohong itu merugikan. Sekali lagi saya ulang ya. Yesus sendiri loh yang ngomong. Anak tidak tahu hari kiamat, hanya Bapa yang tahu. Anak tidak tahu, Bapa yang tahu. Padahal Bapa ada dalam dirinya. Ya, kok di dalam diri Yesus Tritunggal, dalam diri Yesus ini kok kontradiksi? Ya, Yesus badannya nggak tahu, fisiknya nggak tahu. Roh di dalam dirinya tahu, jiwanya dalam dirinya tahu. Tapi kenapa congornya ngomong, maaf ya, mulutnya ngomong yang fisik ini, kenapa dia nggak tahu? Ini sebenarnya yang bohong siapa sih? Apakah Bapak yang membohongi Yesus? Yesus, gua bohongin lu ya. Gua ada dalam diri lu nih. Gua tahu sebenarnya hari kiamat. Tapi lu ngomong ke orang-orang lu nggak tahu ya. Ini rahasia kita berdua. Kira-kira gitu ya? Iyalah itu rahasia Tuhan hari kiamat. Kalau nggak kayak gitu, nggak jadi rahasia Tuhan itu. Diulang dulu ya. Bapak itu kan tahu hari... Bapak itu tahu hari kiamat. Tapi itu rahasia Tuhan. Itu. Ya, bele. Ada yang tahu manusia jadi repot nanti. Gawat. Dengerin dulu ya. Terakhir nih sama saya mau ngopi. Di dalam diri Yesus ada Bapa, ada Roh Kudus. Ya, Yesus berkata, saya ini anak. Dengerin dulu, belum kelar. Dengerin dulu. Diulang lagi dong. Padahal udah mau ditutup. Yesus ini Tritunggal. Di dalam diri Yesus ada Bapa, ada Roh Kudus. Ya, yang tahu hari kiamat hanya Bapa. Yesus ngomong dia nggak tahu hari kiamat. Padahal ada Bapa dalam dirinya yang tahu hari kiamat. Pertanyaan saya, ini Yesus yang bohong atau Bapa nggak ngasih tahu ke Yesus? Bagaimana? Diulang lagi dong. Itu sudah rahasia Tuhan. Tapi kan ada Bapa di dalam dirinya. Iya, itu dirahasiakan itu. Mereka bekerja sama untuk merahasiakan. Tapi Yesus ngomong nggak tahu. Ya nggak apa-apa, biar jadi rahasia gitu. Bijak gitu namanya. Tapi menurut Yesus, Bapa di dalam dirinya tahu hari kiamat. Nggak ada ujian nanti. Udah mau. Nih, Bapa di dalam diri Yesus tahu hari kiamat. Tapi Yesus ngomong ke orang-orang nggak tahu hari kiamat. Bagaimana ini? Di Islam juga kan yang tahu kiamat cuma Tuhannya. Ya, di bawah ini ada 7. Silakan naik Bang, gantiin saya Bang. Sudah Bang Andi mending bahas biblos mereka. Ini biblos yang dibahas Bang. Hari kiamat. Ini emang saya nggak membahas kopi panas loh. Saya membahas data Bible Bang. Membahas data Bible Bang. Saya bahas ini Matius 24:36 Bang. Nah, tentang hari kiamat Matius 24:36 dibahas. Ya udah, aku dilarang 77 katanya nggak mau naik. Ya udah. Makasih ya BLM ya, aku standby dulu.
Oh ya. Oke. Silakan Bang, naik Bang. 77 naik. Gantiin saya Bang. Kalau saya bahas tuh Matius 24:36. Saya bahas tadi bagaimana di Matius 3:13-17 Yesus dibaptis. Membahas mengenai Trinitas Bang. Berarti tadi saya salah apa ya? Salah ngomong kali tadi ya? Udah gantian 77 naik bro. Gantian kita. Lanjut host. Udah aku mute Bang. Nggak jelas orang itu, si 77 itu. Lanjut Bang. Mau ngopi dulu apa gimana nih Bang? Iya ngopi dulu gue. Ustaz Tata. Lanjut gimana? Ustaz, lanjut Ustaz. Ini Bang Andi ngopi. Lanjut Ustaz. Ada yang mau dibahas? Ya, silakan Bang BLM atau Bang Bambang. Atau mau bertanya? Ya, silakan bertanya Bang BLM. Menanyai tentang Islam. Hah? Gimana? Pokoknya mau apa saja, tak turutin sama saya deh. Iya, maksudnya BLM bertanya soal Islam aja. Silakan. Kalau misalkan mau atau enggak, saya bertanya ke Bambang nih. Tadi ada pernyataan soalnya dari Bambang. Pak Bambang. Meong. Bertanya saja. Nanti kalau nggak bertanya ditanya sama Dewa ada nanti. Pilihannya dua ya. Satu aja deh. Satu aja. Bertanya ke Bambang. Ya. Tadi kan Pak Bambang mengatakan kalau misalkan punya iman, gunung aja bisa dipindahkan. Betul ya Pak Bambang ya? Ya, itu ada tertulis itu. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Bambang punya iman atau tidak? Punya, tapi nggak segede itulah. Oh, enggak. Jadi ini jelas ya. Di dalam Matius 17 nomor 20, ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja." Ingat ya. Sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Iya. Jadi iman Bapak ini sebesar apa nih? Berarti lebih kurang dari biji sawi? Iya, betul. Masih lebih kecil dari biji sesawi. Aduh. Oh, lebih kecil dari biji sawi, terus lebih kecil dengan biji sawi. Apa namanya Pak itu Pak? Maksudnya itu? Sawo. Ada lagi nggak sih? Ada sawo. Ada lagi nggak sih? Ada Wak bijinya Pak Bambang. Kalau bukan sawi ya sawo. Iya. Soalnya kita tahu ya, yang namanya biji paling kecil itu kan biji sawi. Iya. Nah, Pak Bambang ini biji apa gitu yang lebih kecil daripada biji sawi? Biji apa? Ya berarti iman saya belum bisa dikatakan iman. Oh, berarti masih belum punya iman ya? Betul Ada ya? iman tapi belum bisa dikatakan sebagai iman. Loh, ada iman tapi tidak bisa dikatakan iman. Pusing kan? Ini makna, aduh. Misalnya bahasa tasawuf dipakai Pak, jangan dipakai bahasa tasawuf Pak, saya nggak paham Pak. Misalnya biji sawi belum jadi lah gitu. Biji sawi belum jadi, masih disiram lah ya Pak ya? Ya, masih disiram, belum dipanen ya? Iya. Oh, iya. Katakan biji sawi belum jadi. Kalau udah jadi, udah. Siapa suruh nanya? Kan Gunung Sinai ke Indonesia. Iya. Saya bisa Pak mindahin gunung kembar Pak, dari dapur ke ranjang bisa saya Pak. Punya istri. Nah, itu kan kemana-mana itu. Enak itu. Pusing jadinya. Pak, begini loh Pak. Berarti intinya biji sawi iman yang sebesar biji sesawi itu ternyata Bapak lebih kecil lagi Pak ya. Masih belum jadi deh ya, masih dipupuk ibaratnya Pak ya. Ya mungkin begitulah ibaratnya kalau pepatah gitu. Oh, masih dipupuk Bang, belum punya iman dia. Ya udahlah, lanjutlah. Pusing pala gua. Iya, tapi menarik tuh tadi pembahasan Bang Hadi sama Bang BLM. Bang BLM tuh nyata kurang tajam dia. Karena sudah mengarah tapi kurang tajam. Jadi membuat Bang Hadi jadi tambah ragu-ragu dia. Siapa? Yang tadi Bang Hadi jadi
Bener Bang Adi, bener itu pertanyaannya. Cuman BLM jawabnya nggak tajam gitu, nggak mengarah gitu. Jadi kayak apa gitu ya. Aku paham tadi pembahasannya. Lo belum tahu jaksa penuntut umum yang nanya. Iya, iya, iya. Nah, ini yang di bawah bener loh, Bang Andi. Ini yang di bawah pinter loh ini. Dia bilang katanya kalau misalkan lebih kecil daripada biji sawi, berarti itu masih anaknya ya. Anaknya biji sawi ya Pak ya. Mungkin Lebih kecil lagi cucu. Gitu Pak ya. ya, mungkin pepatah begitulah, bisa lah dibilang begitu. Belum jadi. Iya. Belum jadi deh ya, masih dipupuk lah. Hebat ya. Jadi Masih nemu aja jawaban. kalau jadi, ku pindahkan Gunung Sinai ke sini gimana lah kalian? Aduh, jangan itu Pak, jangan. Jangan. Ya, anaknya yang biji yang belum jadi katanya. Waduh. Betul lah, masih manusia. Apalah ini di kerajaan sorga itu, aduh, ampas debu lah. Iya. Ya udah, poinnya kesimpulannya itu ternyata Pak Bambang ini tidak punya yang namanya iman sebesar biji sesawi. Artinya lebih kecil daripada biji sesawi, masih anaknya. Anaknya biji sawi. Begitu ya Pak Bambang ya? Bisa. Baik. Jauh sekali lah dari biji sesawi. Oh, udah selesai itu. Iya. Nah, terus begini Pak Bambang. Tadi kan Pak Bambang diskusi sama Bang Handi mengenai huruf besar, huruf kecil. Ya kan? Iya. Nah, pada saat pendeta mengatakan, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Nah, ini Tuhan huruf besar apa huruf kecil? Begini. Iya. Setiap doa Kristen itu harus diakhiri dalam nama Yesus. Berarti doa Kristen nggak nanya itu Pak. Nggak nanya itu. Bodoh amat kalau itu nggak nanya. Bukan, jadi berdoa. Enggak, berdoanya itu kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Enggak, gini. Maksud pertanyaan saya, di sini kan Bapak membedakan antara huruf besar huruf kecil. Iya. Nah, ketika pendeta mengatakan kepada jemaatnya, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kan ini nggak ada tulisan kan, cuma ada ucapan aja. Ya. Apa mungkin dia itu mungkin huruf kecil. Tetapi ketika pendeta mengatakan, marilah kita berdoa kepada Tuhan, artinya itu huruf besar, begitu Pak ya. Tergantung dari intonasi suara atau gimana Pak? Lu juga salah, Wak. Apa tuh? Doa itu kepada Bapa. Oh, begini loh doanya. Oh, Tuhanku huruf besar. Begitu, Wak. Lu salah juga lu. Berdoa itu kepada Tuhan, Bapa. Bukan kepada Yesus. Iya, betul. Saya ikutin. Saya ikutin. Ketika Bapak mengatakan huruf besar, huruf kecil, makanya pada saat pendeta memerintahkan kepada jemaatnya mengatakan, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya ini, karena ini kan tidak ditulis, diucapkan. Ya. Nah, nanti jemaat nanya ini berdoanya ke Tuhan huruf besar apa Tuhan huruf kecil ini menurut Bapak? Tuhan huruf besar. Oh, Tuhan huruf besar ya. Baik. Nggak apa-apa, nggak saya bantah kok Pak. Betul. Tuhan huruf besar. Terus kalau misalkan dia mengatakan, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ngomong Tuhannya kecil itu Pak. Berarti huruf kecil itu Pak ya? Enggak. Intonasi tidak menyatakan, menyeratkan kepada siapa, enggak. Dalam hati. Intonasi enggak. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Kita lanjut di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tucil, Tuhan huruf kecil, begitu. Oh iya. Kalau tunggung, Tuhan nanggung gitu. Ini ya. Jadi, gimana? Jadi Yesus itu bukan turun ke dunia ini bukan untuk melayani permintaan, jangan salah. Beberapa kali yang nanya itu siapa? Nggak nanya Pak, nggak nanya itu. Itu maksud saya. Kita itu berdoa bukan kepada Yesus karena dia bukan untuk melayani permintaan. Hanya Bapa yang melayani permintaan. Terus kerjaan Yesus? Dia misinya hanya penebusan dosa. Itu saja. Misinya penebusan dosa. Ya. Penebusan dosanya sama apa itu Pak? Kematiannya. Oh, sama kematian. Iya. Jadi kan gini. Yang gimana? Jadi kan gini. Saya kepalang pusing nih Pak nih. Kepalang pusing saya ini Pak. Iya. Gimana? Yang mana? Kita kan hidup di dunia ini kan karena dosa Adam dan Hawa, maka
turunlah Aduh keturunan. Pak, itu Kristen Pak, jangan ke Islam Pak. Oh Itu iya, Kristen susah ya. aja. Jadi Kalau gini di loh, Islam nggak ada. ya jadi prinsipnya kita hidup di dunia ini karena doa. Oh, Ya bisa. ditebus. Ya makanya nanti turun Yerusalem baru, Pak. Ditebus ya. Berarti Yesus dikatakan sebagai analoginya Sang itu penebus. dianalogikan sebagai domba tebusan, Pak ya. Iya, Betul, sang Pak ya. penebus gitu. Bisa ada Domba tebusan. Nah, Iya. makna dari domba ini domba perumpamaan atau domba beneran, Pak Yesus ini, Pak? Itu perumpamaan untuk membedakan antara umatnya dengan umat yang lain. Baik, ketika Bapak mengatakan Yesus itu sebagai domba tebusan, ternyata domba ini adalah domba perumpamaan. Artinya, dosa yang ditebus sama Yesus juga ternyata dosa perumpamaan. Soalnya Iya. dombanya domba perumpamaan. Iya, Begitu, kalau Pak? bagi manusia dosa itu memang ada yang mengatakan perumpamaan, tidak benar kita itu berdosa katanya. Ada. Paham Pak. Iya. Paham Pak, kami sudah dapat kesimpulannya. Ternyata Yesus itu dikatakan sebagai anak domba tebusan sesuai di dalam Yohanes 1 nomor 29. Ya. Domba perumpamaan, artinya dosa yang ditebus sama Yesus itu dosa perumpamaan. Begitu Pak ya? Iya. Ya, Nggak baik. bisa baik. orang mendefinisikan dosa itu kan nggak tahu orang. Bentuknya apa juga Iya, nggak tahu betul kok. juga. Iya. Hanya perumpamaan. Bapak pinter ya. Bapak pinter. Pasti Bapak Kristen ya. Pinter Kristen, soalnya Pak. Bapak ini. Iya Pak, ya Pak. Baik. Iya. Gimana Bang Andi, mau diterusin? Mau diterusin nggak ini? Nah, lanjut, ini ilmu penting nih, ajaran baru nih. Gimana Bang? Iya. Bang Samudra. Wah, ulangi dulu tadi. Berdoa kepada Tuhan huruf besar bagaimana tadi formulasi doanya? Banyak macam doanya, banyak macam doa. Coba. Ya salah satu doa Bapa kami kan. Enggak, bukannya begini Pak. Oh Tuhanku yang huruf besar semua, begitu ya? Oh, enggak perlu, dia udah paham itu. Oh, gitu. Masa Tuhanmu diajari. Udah tahu lah dia. Kita Doa bilang Bapa Tuhan. kami. Iya. Baik. Kalau sama Yesus Pak. Oh Tuhanku yang huruf kecil gitu ya? Enggak ada diajari berdoa kepada Tuhan. Oh ya udah deh kalau begitu lanjut. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak ya. Ini sudah 4 tahun saya gali pertanyaan ini, belum dapat jawaban yang pas gitu loh Pak. Iya, apa tuh? Di situ kan disebutkan doa Bapa kami ya Pak ya. Iya. Doa Bapa kami. Nah, Bible itu kan diambil dari Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, terjemahkan dalam bahasa Inggris, terus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, Bapak tahu ya, yang namanya father itu kan bapak. Iya. Tulisannya kan BAPAK. Itu dalam konsonan bahasa bahasa Indonesia. Pertanyaan saya ini Pak, sudah 4 tahun Pak ini Pak. Kenapa bapaknya itu huruf K-nya bisa hilang itu Pak? Huruf K-nya. Bapak jadi bapak, harusnya bapak gitu ya, jadi bapak. Iya, mungkin Bapak tahu jawabannya. Itu untuk membedakan antara Bapa yang kudus itu yang di surga dengan Bapa yang di bumi, sebutan kita. Tidak Pak, Bapak gereja juga disebutkan huruf K-nya hilang Pak. Bapak-bapak gereja. Karena Bapak gereja itu membawa kekudusan juga, dia membawa istilahnya kalau di kita baptisan, jadi kuasa. Jadi pendeta itu dikasih gitu. kuasa, iya. Iya. Kalau disebut Ikutin aja udah. Iya. Kalau disebut Bapa itu berarti dia membawa unsur kekudusan, percaya atau tidak, tapi itulah definisinya. Bukan Pak, bukan seperti itu. Karena kita tahu Bible itu kan diambil dalam bahasa Inggris, yang maknanya itu adalah father. Father itu Pak, konsonan dalam bahasa Indonesia itu tulisannya BAPAK. Iya. Nah, Bapak tulisannya, dibacanya Bapak. Nah, yang saya bingung itu, kenapa sih harus huruf K-nya dihilangkan? Itu kan tidak ada makna sama sekali kalau huruf K-nya dihilangkan. Karena kita tahu ya Pak ya, huruf satu hilang saja maknanya beda Pak. Betul. Maknanya beda itu. Huruf ditambah satu maknanya beda. Iya betul. Pasti itu Pak. Betul. Contoh, ada pendebat Pak ya, ada pendebat Kristen, namanya Meme Bos. Tahukah semua di sini pendebat Meme Bos? Nah ini kalau pakai huruf belakangnya S,
Kan jadi maknanya beda, Pak. Jadi memes. Gitu, Pak. Iya. Jadi Kalau tambah K, Oh, jangan itu. Takut itu. Bang Andi Jadi kenapa dia dituliskan Bapak? Itu untuk membedakan kekudusannya. Kalau Bapak di situ sebut berarti Bapak biasa kayak manusia, Bapak dan Ibu, anak. Tapi Itu di mana itu, Pak? Ya, Apa sih? Dapat dari mana itu, Pak? Coba saya pengen tahu, Pak. Bukan, itu tulisan kesepakatan saja. Kesepakatan siapa? Kesepakatan penulis Alkitab. Oh, di mana itu, Pak? Saya pengen belajar, Pak. Huruf Bapak, huruf K-nya hilang. Di mana situsnya apa, Pak? Ya LAI kan LAI dan sebelum-sebelumnya kan menuliskan Bapak. Itu kesepakatan saja. Nggak ada, saya nggak menemukan itu, Pak. Kesepakatan siapa? Ya kesepakatan Nggak menemukan. LAI. Kesepakatan LAI, sebentar ya, saya tulis. Tulisannya gimana, Pak? Bapak Kesepakatan kan? LAI. Ya, maksudnya itu huruf K-nya dihilangkan itu kesepakatannya berdasarkan LAI. Iya. Saya pengen tahu situsnya, siapa yang menyepakati itu semua. Karena yang namanya Babel itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu merujuk kepada KBBI. Betul. Nah, dalam KBBI itu, tulisan Bapak itu kan BAPAK. Kalau Bapak, misalkan kalau Pak Bambang punya anak, anak Pak Bambang disuruh menulis kata-kata Bapak, pasti di belakangnya pakai K. Itu sudah pasti, Pak. Bohong kalau tidak pakai K. Ya, Contoh manusia, Bapak manusia, Budi. ya, manusia. Nah, ini tiba-tiba datang LAI, bukan hanya maknanya saja yang dirubah, tetapi bahkan huruf saja dikorupsi. Iya. Sampai huruf saja dihilangkan. Kenapa sih sampai yang namanya huruf K-nya dihilangkan? Nah, Bapak mengatakan katanya itu adalah kesepakatan dari Bapak-Bapak LAI. Tidak ada sama sekali, Pak, yang mengatakan seperti itu. Iya. Tidak ada. Yang jelas, BAPAK itu tidak ada makna, Pak. Kecuali kalau Bopo. Bopo tidak menggunakan K. Betul itu. Tapi kalau Bapak itu menggunakan K. Coba, Pak, ya, kritis di sini, Pak, dalam beragama. Kritis di sini, dalam beragama itu kita harus kritis. Jangan percaya sama yang namanya janji manis. Salah, katakan salah. Benar, katakan benar. Supaya Bapak selamat nanti. Bisa mendapatkan yang namanya kebenaran. Iya. Jadi Gitu, umat Pak. itu gini, Pak. Jadi umat itu harus diajarin bagaimana membedakan Bapa yang di surga dengan Bapa manusia. Kan nanti orang manusia di dunia ini, manusia-manusia pembaca kitab kan jadi bingung. Ini kok Bapak sama-sama Bapak katanya gitu pula lagi kan. Ini Bapak yang benar yang mana? Father itu artinya bapak, bukan bapak. Father. Iya, itu kan bahasa manusia, maka dibedakan lah. Bapak Oh, manusia. Babel jadi bahasa apa, Pak? Bahasa apa Babel itu, Pak? Kalau bukan bahasa manusia. Maksudnya? Ya, tadi kan Kalau Bapak Babel- bilang bahasa manusia. Iya, LAI itu menerjemahkan ke dalam bahasa manusia supaya mudah dipahami. Kalau itu Bang Dewa, bahasa LAI lebih mudah dipahami. Artinya father itu adalah bapak, bukan bapak. K-nya dikorupsi Bang Dewa itu. Iya, K-nya bisa dikorupsi. Makanya inilah yang saya bingung, Pak. Bukan hanya dari teks original dikorupsi, bahkan huruf saja banyak yang dikorupsi gitu kan. Bukan, itu untuk Kok bisa sampai membedakan. dihilangkan seperti ini? Itu untuk Bapak membedakan. mengatakan kesepakatan, enggak ada, Pak, untuk membedakan siapa. Yang namanya Bapak di mana-mana juga tulisannya pakai K. Iya, Bapak nanti silakan kalau- ke sekolah. Bapak sekolah nggak dulu, Pak? Sekolah nggak dulu? Sekolah lah. Nah, kalau sekolah, ketika yang namanya tentu belajar bahasa Inggris. Namanya kan dalam bahasa Inggris itu father. Father, F-H-T-H-E-R, father, yang artinya bapak. Nah, bapak di sini pakai huruf K. Sedangkan ini dihilangkan. Kalau misalkan Bapak mengatakan itu untuk membedakan, itu namanya asumsi, Pak. Namanya Bukan. asumsi, seperti Bukan, itu. itu fakta. Sudah jadi fakta itu. Lah, fakta dari mana? Sekarang Bapak tidak bisa memberikan kepada kami situsnya seperti apa. Nah, ada sama sekali. Situsnya mana? Kesepakatannya mana? Ada suratnya mana? Yang jelas inilah Gabrul. Udah Yang dinamakan didefinisi. Gabrul. Sudah didefinisikan di Alkitab. Mana Alkitab mendefinisikan apa? Coba saya pengen tahu. Di mana? Bapak Di mana itu? Ya, Iya, tulis. Bapak. Kan saya bilang huruf K-nya hilang. Iya, itulah definisi baru.
Definisi baru dari Ya, rumus apa, Pak? untuk membedakan yang kudus dengan yang tidak kudus. Oh, jadi membedakan kudus dengan yang tidak kudus itu dari huruf, Pak ya? Iyalah. Dari huruf. Iya, manusia kan begitu, pengetahuan manusia kan di situ. Tuh, Pak, lihat, Pak, tuh. Susah membedakan. Coba cerdas sedikit, Pak ya. Cerdas sedikit, Pak. Iya. Ini kan bapak, bahasa Inggrisnya father, gitu loh Pak. Terus di mana salahnya itu? Lah, kayaknya di mana gitu loh Pak? Itu kan kebutuhan untuk manusia. Oh, kebutuhan untuk manusia. Susah disadarin kalau gini. Kalau kita nyebut yang kudus itu bukan bapak, nanti umat jadi bingung. Loh, ini bapakku apa gimana ini anakku? Justru yang bingung itu huruf besar huruf kecil, Pak. Karena dalam teks original tidak ada huruf besar huruf kecil. Enggak, kita langsung jelas begitu ada sebutan bapak kayak paus itu bapak paus, bukan bapak paus. Bapak itu, paus. Iya, bapak paus. Maksudnya gini, Bang Dewa. Maksudnya Pak Bambang ini gini. Kalau kudus, kayaknya dibuang. Itu boleh. Kenapa? Itu, Bang Dewa. Iya, Kudus, jadi kalau kayaknya dibuang. ya. Kalau bapak, kayaknya hilang. Kalau kudus, hilang. Tadi katanya Dewa nggak mau mempersulit. Oh iya. Jangan dipersulit itu, Pak. Iya. Iya. Ya sudah. Ternyata Dewa sudah ngambil kesimpulan gitu ya. Jadi kesimpulannya Tuhan huruf besar huruf kecil itu tidak tertulis di dalam teks original. Itu hanyalah asumsi. Ya, Terus yang namanya domba dikatakan domba itu domba perumpamaan. Ya. Perumpamaan artinya dosa yang ditebus sama mereka itu ternyata dosa perumpamaan. Karena orang-orang Yahudi ketika yang namanya mau menebus dosa itu mereka yang namanya menyembelih lembu, sapi itu lembunya bukan lembu perumpamaan, sapinya bukan sapi perumpamaan, dan dosa mereka pun bukan dosa perumpamaan. Nah, kembali ke masalah huruf K itu, ternyata huruf K itu adalah konsonan bahasa Indonesia yang tepat. Sementara LAI mengkorupsi satu huruf, di mana huruf K-nya itu hilang. Huruf K-nya sengaja memang dihilangkan. Untuk apa? Wallahu alam, kita tidak tahu. Kalau hanya bisa menjawab seperti itu, kita juga mampu. Jadi yang namanya kita berdiskusi, gunakan yang namanya data, bukan menggunakan yang namanya retorika. Kalau hanya dengan retorika saja, semua orang juga bisa. Jadi kesimpulannya, dosa mereka dosa perumpamaan, Tuhan mereka Tuhan perumpamaan, agama mereka pun agama perumpamaan, dan surga mereka surga perumpamaan. Jadi Kristen itu sejatinya dibangun didasari dengan perumpamaan. Jadi semuanya perumpamaan. Gitu. Silakan. Lanjut. Siapa yang mau membuktikan dengan real? Ada nggak yang bisa membuktikan? Ya sudah, kan sudah itu disimpulkan tadi. Ya, sudah. Betul. Bisa saja kalau bahasa manusia perumpamaan itu. Jadi kita aja sekarang nggak bisa mendefinisikan real itu dosa itu gimana sih bentuknya, gimana sih wujudnya. Cuma perumpamaan itu dosa. Emang kalian tahu dosa itu apa? Ya perumpamaan. Saya kan ngikutin perumpamaan. Iya, perumpamaan semua itu. Iya, anak domba perumpamaan juga, ya kan? Iya. Surga mereka banyak juga di perumpamaan, seumpama. Terus biji sawi, biji sawi ternyata biji sawi lebih kecil daripada biji sawi, perumpamaan juga itu Pak. Iya. Perumpamaan itu. Kita nggak tahu surga itu kan kalimat manusia itu. Iya, jadi perumpamaan semua, betul? Betul. Agama itu ya sudah. Semua isinya. Agama itu perumpamaan. Iya. Kalau sudah perumpamaan semua, ya sudah. Saya kan tadi sudah kesimpulan. Kesimpulannya agamanya perumpamaan. Iya. Tuhannya Tuhan perumpamaan. Betul. Nanti kiamat iya, bisa dibuktikan kan. Hari kiamat pun perumpamaan itu Pak. Perumpamaan. Iya, kalau jadi betul. Nanti baru terbukti ya. Iya, perumpamaan itu. Betul. Jadi jangan ada yang bilang agama saya paling benar. Wah, salah. Agama itu perumpamaan masih. Wah, itu Bapak saja. Kalau saya tidak. Agama Islam itu bukan agama paling benar, Pak. Bukan. Agama Islam itu agama benar. Oh, gitu. Bukan agama paling benar. Bukan. Kalau agama paling benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak agama. Karena Allah hanya menurunkan satu agama. Gitu. Makanya Islam itu agama benar, bukan agama paling benar.
Itu belum perumpamaan ya, udah kenyataan ya. Oh iya, betul. Di Islam seperti itu, Pak. Kami mempertahankan kalau Bapak kan semuanya perumpamaan, jadi wajar. Ya iyalah, semua belum terbukti, kecuali kematian Yesus itu bukan perumpamaan lagi, itu sudah terbukti. Perumpamaan, Pak. Bahkan darahnya untuk menghapus dosa pun perumpamaan. Enggak, kematiannya sudah terbukti, tidak lagi perumpamaan. Oh, perumpamaan juga, Pak, itu, Pak. Karena Yesus itu tidak disalib, Pak. Enggak. Tidak disalib. Saksinya banyak kok, gimana enggak disalib. Tunjukkan saksinya siapa, tunjukkan. Tunjukkan saksinya siapa. Nah, tunjukkan ke kami. Pilatus. Ayat berapa? Ayat berapa? Romawi. Ya, ayat berapa? Ayat berapa? Pilatus kan yang menjatuhkan hukum. Ayat berapa? Saya tanya ayat berapa? Usah cari ayat lagi. Retorika. Pilatus yang menjatuhkan hukuman. Kalau kami di sini berdasarkan ayat. Ayatnya jelas bahwa Yesus itu tidak disalib, ya. Bapak di sini hanya menggunakan retorika, bukan menggunakan data. Dalam kita berdiskusi itu menggunakan data, Pak. Itu jelas di situ bahwa Yesus itu tidak disalib, bahwa Yesus itu tidak dibunuh. Pernyataan dari Paulus langsung mengatakan seperti itu. Andai kan Bapak tidak percaya dengan tulisan Paulus, ya sudah, kami kan hanya menjelaskan saja kepada Bapak. Nah, ada Paulus menyatakan tidak disalib. Kalau misalkan saya bisa sebutkan ayatnya gimana, Pak? Bacakan. Ya? Ternyata dia belum membaca ayat-ayat dalam Bible. Bagaimana kita mau berdiskusi? Lah, kalau misalkan Bapak belum aduh, anak nangis, lanjut. Anak dulu nangis sebentar. Ditegur dia. Pak Bambang. Ya, gimana, Pak? Boleh nggak sih kalau ditulis itu Bapak 2, Ibu 2? Bapak 2, Ibu 2 maksudnya gimana? Ya kan biasanya kalau disingkat tuh Bapak-bapak, Ibu-ibu, ditulis itu Bapak 2, Ibu 2 gitu. Kalau enggak lah. Kalau Bapak ya satu aja, enggak Bapak-bapak. Jadi beda ya, beda pengertiannya. Bapak pakai K sama Bapak tidak pakai K gitu ya. Beda lah. Bapak itu menyebutkan ada hubungan dengan kekudusan. Bedanya apa itu, Pak? Ya bedanya kekudusan itu. Kekudusan. Kalau nggak ada hubungan dengan kekudusan, jangan dipanggil Bapak. Siapa aja yang boleh dipanggil Bapak tidak pakai K? Yang ada hubungan dengan kekudusan itu misalnya Allah Bapa, Paus, pendeta. Pendeta itu dipanggil Bapak. Tidak ada K-nya? Tidak ada. Itu Bapak itu bahasa Indonesia ya, Pak ya? Itu bahasa Alkitab. Bahasa Indonesia atau bahasa planet atau bahasa Burundi? Bahasa Alkitab, terjemahan. Terjemahan Alkitab itu pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Apakah bahasa Indonesia mengenal Bapak tidak pakai K? Ada tertulis di situ kalau dia menyebut manusia Bapak, misalnya. Yusuf bapaknya Yusuf bapaknya Yesus. Tapi kalau nggak pakai K itu bahasa Indonesia ya juga ya? Ya, itu menyebutkan Bapa yang ada hubungan dengan kekudusan. Itu sesuai dengan kamus apa itu, Pak? Nggak ada kamus LAI. Oh, kamus LAI. Iya, LAI kalau dibilang nggak ngikut KBBI, iya. Sendiri. KBBI. Sendiri aja, Bang Andit. Iya. Nanti Bapak mestinya kan kudus. Ternyata S-nya juga dihilangkan. Iya, yang dikatakan KBBI. Bapak nggak pakai K, artinya dia itu kudu. S-nya nggak ada. Itu sama gitu. Nggak ada makna sama sekali. Nah, kembali lagi ke tadi yang mengatakan kalau misalkan Yesus itu masih hidup, Bapak baca coba Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Baca, Pak. Apa? Nggak usah dibaca. Tentang apa itu? Tentangnya saja. Loh, nggak usah dibaca. Ya, bagaimana Bapak mau tahu maknanya kalau tidak usah membaca? Ya, tentangnya saya bisa tahu. Kalau coba Bapak buka dulu saja. Enggak, saya di teras ini, enggak di dalam. Alkitab di dalam. Nanya dia nggak punya Bible. Alkitab di dalam, saya kan nggak letakkan di sembarang tempat. Saya di teras ini. Tapi baca, sebutkan aja tentang apa. Enggak, begini ya. Orang Kristen itu aneh ya. Nah. Dia bisa, apa sih namanya, mau memaknai, sementara membaca saja belum. Kan ini aneh di sini. Nah, ketika kita membaca, minta dibuktikan, tapi nggak berani gitu.
Terus modal Bapak naik ke sini untuk diskusi apa, Pak? Senjata Bapak ke sini? Saya sudah lulus baca Kan naik buat menghibur doang. Baik, sudah lulus. Coba Bapak kalau misalkan sudah lulus, baca Kisah Para Rasul 25:19. Katanya Bapak sudah lulus, Bapak tahu pasti isinya seperti apa. Karena Bapak sudah lulus. Saya punya tahbisan dan saya berkuasa. Saya punya kuasa. Punya kuasa apa? Tahbisan, kuasa tahbisan. Tahbisan itu apa sih? Nah, masuk Kristen dulu nanti bisa tahu. Wih,